Oke, sudah 7.58, jadi kita akan mulai sesi kita ya. Oke, good morning semuanya. Boleh dinyalain kameranya? Yang ada kendala tolong diinfoin di meeting chat ya. Jadi nanti Miss Odit bisa info ke officernya kalian masing-masing. Oke, Miss Odit sudah bisa lihat Farel di sini. Yang lainnya, yuk silahkan dinyalakan kameranya. Ada Troy, ada Giselle, ada Michiko, Chelsea, Alicia, Caroline, terus ada siapa lagi nih? Ada Abigail, Nena, Nicolin, siapa lagi? Alicia, Evelyn, Gerson, Jacinda, Kane, Kevin, Holly, Claire, Richard. Oke. Oke, kalau yang ada kendala, it's okay, nggak apa-apa, tolong diinfokan di meeting chat ya. Jadi nanti Miss Odit bisa tahu kenapa nih kok nggak nyalain kamera. Oke? Kalau nggak ada catatan apapun di meeting chat, so Miss Odit assume kalian semua harusnya bisa nih nyalain kamera. Ya. Oke, Miss Odit tunggu, silahkan dinyalakan kameranya. Kalau ada kendala, tolong dituliskan di meeting chat. Karena Miss Odit mau screenshot untuk bukti kehadiran kita pagi ini. Oke? Oke, Miss Odit sudah bisa lihat Michiko, Jacinda, Nena, Gerson, Evelyn, Gabriel. Oke. Kalau bisa pakai background, that's good. Tapi kalaupun nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Ya. Oke. Miss izin off cam di device-ku nge-lag. Oke, it's okay Giselle, thank you. Oke, yuk silakan semuanya lihat ke kamera. Miss Odit mau screenshot. 1, 2, 3. Thank you. Oke, selamat pagi. Sebelumnya, Miss Odit mengucapkan terima kasih ya kalian sudah memilih kelas ini. Nah, Miss Odit mau tahu dulu nih, kenapa kok memilih kelas ini? Ada yang mau volunteer? Kenapa kok kamu memilih kelas ini? Kan banyak banget tuh kemarin kan pilihan kelasnya, banyak banget, ada kelas apa aja sih, ada yang literasi, ada yang debat, ada kelas IT, ada kelas apa lagi, sosialisasi ya, tentang social skill kayak gitu-gitu. Nah, Miss Odit mau tanya, kenapa kok memilih kelas financial literacy? Farel, kenapa Farel? Ya karena saya nggak bisa financial literacy. Oh, oke, karena nggak bisa financial literacy. Thank you, Farel. Nena, kenapa pilih ini, Nena? Supaya saya ikut karena supaya keuangan kedepannya kalau ada kayak uang yang masuk begitu tidak dikasih boros begitu. Oke, thank you ya. Oke, Miss Odit akan share screen. Sepanjang Miss Odit share screen, kalau kamu mau matikan kamera, nggak apa-apa. Supaya share screen-nya Miss Odit bisa tampil ya. Anyway, ini di record, jadi nanti kalau misalkan kamu mau dengerin ulang, hopefully masih bisa. Gitu. Kalau kamu mau tetap nyalain kamera juga nggak apa-apa ya. Thank you kalau mau tetap nyalain kamera. Oke, apakah sudah kelihatan share screen-nya Miss Odit? Halo? Sudah, Miss. Apakah sudah ya? Oke, thank you Nena. Oke, jadi di sini Miss Odit bikin financial literacy for teenager. Karena kalian kan usianya teenager, ya kan? Jadi Miss Odit bikinnya yang teenager aja gitu. Nah, kita akan mempelajari basic-basicnya dulu yang mungkin di rumah kalian udah sempat dikasih tahu nih sama mama papa. Nah, ini Miss Odit mau ulang lagi gitu. Sebelum Miss Audit mulai, Miss Audit mau tanya hal ini. Is it important to have a lot of money? Ada yang mau berpendapat? Menurut kamu, apakah penting punya banyak uang? Kan yang namanya financial literacy kita akan selalu berhubungan dengan yang namanya uang, ya kan? Nah, Miss Audit mau tanya dulu. Is it important for you, for us, to have a lot of money? Boleh tolong ketikin di meeting chat, important atau enggak? Oke, yuk Miss Audit mau semuanya berkontribusi ya.
Di sini ada 37 orang. Oh, tapi ada guru-guru juga. Berarti yang di luar guru-guru, maybe ada sekitar 30-an siswa ya. Menurut kamu penting nggak sih buat kita tuh punya banyak uang? Atau, iya Miss, penting. Kita harus seperti Paman Gober. Anyway, kalian ngerti Paman Gober nggak ya? Kamu tahu Paman Gober nggak, Farel? Tahu ya? Oke, Paman Gober itu kan yang di Donald Bebek itu kan ngumpulin emas sebanyak-banyaknya, ngumpulin koin sebanyak-banyaknya. Oke, Nathan bilang tergantung. Tergantung apa nih, Nathan? Tergantung apa, Nathan? Important atau enggaknya? Oke, sambil tunggu Nathan, Miss Odit mau tanya ke Troy. Halo, Troy. Ya, Miss. Menurut kamu penting nggak buat kita punya banyak uang, Troy? Tergantung juga, Miss. Tergantung apa tuh, Troy? Kalau banyak utangnya, Miss. Oh, oke. Kalau banyak utang, kita harus punya banyak uang, Troy. Iya, Miss. Oh, oke. Supaya hutangnya bisa kebayar ya. Thank you, Troy. Uangnya untuk apa dan cara hidup? Oke, thank you, Nathan. Tergantung uangnya nih digunain untuk apa dan cara lifestyle-nya kita gimana gitu ya. Oke, thank you, Nathan. Nena, kemungkinan kalau mencukupi kebutuhan sehari-hari kayaknya enggak. Maksudnya gimana nih, Nena? Jadi kalau mencukupi kebutuhan sehari-hari kita nggak butuh uang atau gimana, Nena? Boleh unmute mic. Kalau misalkan dia mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, kayaknya tidak terlalu butuh kayak uang yang banyak sekali begitu. Oke, jadi yang secukupnya saja ya, Nena ya? Iya, Miss. Oke, good. Thank you, Nena. Maureen bilang menurut saya tidak, karena beberapa uang saja cukup kalau kita bisa menggunakannya dengan bijak. Wah, setuju banget nih sama Maureen. Thank you ya, Maureen, Nathan, Nena, untuk pendapatnya. That's true. Nah, kalau mungkin selama ini kita berpikir, wah kalau punya uang banyak, hidupnya pasti senang, pasti bahagia. Karena saya bisa beli semua hal yang saya mau, Miss, kalau saya punya banyak uang nih. Tapi kalau saya nggak punya uang, saya mau beli pakai apa? Kayak gitu-gitu kan. Mungkin kita sempat ada pikiran-pikiran kayak gitu. Tapi betul yang dibilang Nena, Nathan, dan Maureen deh. Siapa tadi? Ini adiknya Nena kayaknya. Sama Maureen. Tergantung lifestyle-nya kita. Tergantung gimana kita mau menggunakan uangnya itu buat apa. Gitu. Toh sebenarnya Tuhan selalu kasih sesuai dengan kebutuhannya kita. Ya kan? Kayak gitu. Yang kita terima sekarang mungkin kita merasa, ih kok cuman segini doang sih, ih kenapa sih papi mami itu cuman kasih saya uang saku satu minggu cuma 500.000, kan saya maunya 1 juta, kayak gitu ya. Misalnya kayak gitu. Tapi kan sebenarnya kita mendapatkan itu sesuai dengan kebutuhannya kita. Gitu kan. Nah, sekarang Miss Audit kemarin Miss Audit sempat searching berita. Mungkin kamu juga sudah pernah lihat berita ini mungkin ya. Lihat di sini. Ini ada tukang beca, dia berhasil mengantarkan 4 anaknya lulus S1 dan S3. Terus di satu sisi, oh ya sebelumnya Miss Audit mau tanya dulu, menurut kamu penghasilan atau pendapatannya tukang beca itu banyak atau sedikit, Chelsea? Halo, Chelsea? Iya, halo, Miss. Menurut kamu banyak atau sedikit pendapatannya tukang beca? Kalau misalnya lagi orang banyak, Miss. Tapi kalau misalnya untuk sehari-hari saya bilang tidak, Miss. Karena banyak orang mungkin punya kendaraan sendiri. That's true. Thank you, Chelsea. Kalau dulu zaman saya SD mungkin tukang becak itu pendapatannya lumayan banyak karena waktu belum ada Gojek, belum ada Grab. Nah sekarang mah udah ada Gojek, udah ada Grab, orang lebih pilih naik Gojek sama naik Grab, ya kan lebih cepet nyampainya. Tapi di sini dikatakan tukang becak berhasil nganterin 4 anaknya lulus S1 dan S3, yang dimana kita tahu biaya kuliah S1 sampai S3 itu nggak sedikit gitu, apalagi kalau mau ada sidang tesis, kirim proposal dan lain sebagainya itu memakan uang yang lumayan banyak gitu. Nah, ini satu berita di sini. Lihat yang di sebelahnya. Ini misalnya dapat dari Twitter, dia bilang begini, teman saya kerja di perusahaan swasta gajinya 80 juta per bulan. Baru 2 bulan dirumahkan,
rumah tangganya berantakan karena selama ini keluarganya berbiaya tinggi. Maksudnya keluarganya berbiaya tinggi itu lifestyle keluarganya itu high class gitu. Kredit mobil mewah, KPR rumah di kota wisata yang harganya sampai 3M kayak gitu. Ini pasti KPR-nya KPR anyway KPR itu kredit beli rumah gitu. Tabungannya tipis, sekarang mereka bingung dan kasihan. Kalau dilihat dari nominalnya, 80 juta per bulan, ini jumlah yang besar sekali. Buat Miss Audit ya, buat Miss Audit itu jumlah yang gede banget. Miss Audit nggak tahu nih buat kamu. Tapi buat Miss Audit, 80 juta per bulan itu jumlah yang sangat besar. Berkali-kali lipat dari gajinya Miss Audit gitu. Nah, di sini 80 juta per bulan. Tapi dia baru dirumahkan 2 bulan, dia langsung keluarganya berantakan, ekonominya nggak tertata, kayak gitu. Bayangin, pasti dibandingkan sama tukang becak ini, orang yang gajinya 80 juta ini kan pasti kehidupannya jauh di atas standarnya tukang becak. Benar kan? Pendapat 80 juta ini mungkin buat si tukang becak ini mungkin pendapatan dalam setahun atau mungkin dalam 2 tahun. Sementara orang ini dapat hanya dalam waktu 1 bulan, dia langsung dapat sekian. Tapi yang berbeda apa? Ketika dia dapat 80 juta, gaya hidupnya tinggi. Ketika begitu dia di PHK, dia dikeluarkan dari perusahaannya, langsung berantakan. Sementara tukang becak ini, yang penghasilannya nggak seberapa dibandingkan orang ini, dia bahkan bisa ngumpulin uang untuk nyekolahin anaknya sampai lulus S1 sampai S3. Kayak gitu. Nah, ini yang kita mau pelajari. Jadi sebenarnya penting nggak sih punya uang banyak? Kalau ditanya mau atau nggak punya uang banyak, pasti orang-orang jawabnya mau, ya kan? Tapi penting atau nggak sih punya uang banyak? Nggak penting. Miss Audit bisa katakan nggak penting. Jadi yang penting itu apa, Miss? Yang penting gimana cara kita mengelola uang yang kita punya. Kayak tadi dibilang sama Mauro, gimana kita memakai uang kita dengan bijak. Itu yang penting. Ini, orang ini gajinya 80 juta per bulan. Gede banget. Tapi dia nggak bisa manage keuangannya dia. Dia nggak bisa ngatur penghasilannya dia. Alhasil apa? Ya udah berantakan. Sementara ini tukang becak yang penghasilannya nggak seberapa, tapi dia bisa mengatur keuangannya, dia bisa alokasiin, semuanya diatur, ada pos-pos keuangannya, semuanya clear. Bahkan dia bisa nyokolain anaknya dari S1 sampai S3. Gitu ya. Jadi ini yang jadi masalahnya adalah gimana cara mengatur keuangannya. Bukan berapa banyak uang yang kita dapat, no. Tapi gimana cara kita mengatur keuangan kita. Karena sebanyak apapun yang kita dapetin, berapapun uang saku yang kamu dapetin dari mami papimu, tapi kalau kamu nggak bisa handle itu, kamu nggak bisa ngatur itu dengan baik, ya wes, itu akan hilang dalam sekejap. Kayak gitu. Tapi walaupun kamu sama mami papimu mungkin dalam 1 minggu kamu cuma dikasih 100.000 sama mami papi untuk uang saku selama 1 minggu, maybe. Tapi kalau kamu bisa ngaturnya, pasti itu nggak akan jadi masalah. Gitu ya. Nah, kita mau lihat. Jadi, gimana nih cara kita ngatur keuangan kita itu harus gimana nih, Miss? Gitu ya. Nanti kalau kamu sudah dewasa, kamu memasuki usia bekerja, kamu nanti mungkin jadi dokter atau jadi businessman, kayak gitu-gitu, ya silahkan ke toilet, Evelyn dan Troy. Kalau kamu jadi businessman, kamu sudah punya gaji sendiri, kamu sudah punya penghasilan sendiri, nanti gak ada orang yang akan kasih tahu kamu, oh, Farel, kamu tuh ngatur keuangannya harus begini. Oh, Chelsea, kamu ngatur keuangannya tuh harusnya begini. Oh, Miss Evelyn, kamu harusnya ngatur uangnya begini, Miss. Miss Filia harusnya ngatur uangnya begini. Gak ada yang ngasih tahu. Semua itu kita harus cari tahu sendiri. Learning by doing. Maybe orang tua kamu akan kasih tahu. Tetapi secara lisan tertulis di materi pelajaran itu nggak ada. Jadi kita mesti memikirkan, kita mesti belajar sendiri bagaimana kamu harus mengatur keuangannya kamu. Nah, ini juga yang Miss Audit lakukan
sebenarnya Miss Audit baru disiplin melakukan ketika Miss Audit sudah bekerja. Well, tapi dulu waktu Miss Audit SMA, waktu Miss Audit SMP kayak kalian, Miss Audit sempat nih diajarin hal-hal yang kayak gini sama orang tuanya Miss Audit gitu. Nah, jadi Miss Audit di sini mau mengajarkan ke kalian caranya budgeting. Nah, gimana cara kita mengontrol keuangannya kita dengan kita membuat planning pengeluarannya kita. Kita biasa orang bilang budgeting kayak gitu. Nah, kalau kamu sering dengar kata budgeting itu maksudnya gitu. Nah, kamu semua saya yakin anyway kalau masa pandemi gini kalian dapat uang saku dari orang tua nggak sih? Terus Audit mau tanya gitu. Kalau masa pandemi gini kalian dapat uang saku dari orang tua nggak? Gabriel Harijanto. Halo, Gabriel Harijanto. Ya, Miss. Kamu kalau masa pandemi gini, masa online school, kamu dapat uang saku dari mami papi nggak? Tidak, Miss. Tidak, oke. Gerson, kamu dapat uang saku dari mami papi, Gerson, selama online school? Saya tidak dikasih tahu. Apa? Apa, Gerson, boleh diulang? Biasa dikasih ya, Miss. Oh, biasanya dikasih. Oke, thank you, Gerson. Mungkin ada yang dikasih, ada yang enggak. Nggak apa-apa, kita belajar sama-sama. Toh nanti kalau misalkan kamu dikasih uang saku lagi sama mami papimu, kamu bisa aplikasiin cara ini. Atau kemarin habis Imlek kan kamu dapat banyak angpau dari saudara-saudaramu, nah kamu bisa pakai cara ini juga untuk mengaturnya gitu ya. Nah, kita mau masuk ke sisi budgeting. Nah, budgeting itu sebenarnya apa sih? Kita bisa bilang budgeting itu adalah spending plan. Rencana gimana kamu mau menggunakan uangnya kamu. Miss Audit tidak bilang menghabiskan uang ya. Miss Audit bilangnya gimana cara kamu merencanakan untuk pengeluarannya kamu gitu. Jadi di sini dari beberapa research yang Miss Audit cari, dibilang spending plan itu adalah proses dari membuat rencana untuk uang kamu sendiri, atau kamu bisa memprediksikan keuangan kamu itu ke depannya akan seperti apa gitu. Terus kamu memutuskan uangnya ini mau dipakai untuk apa kayak gitu. Misalnya kemarin kamu habis dapat uang angpau nih, misalkan kamu dapat 10 juta maybe. Terus kamu kira-kira ini uang mau dipakai buat apa ya? Buat beli game, buat beli senjata di game, atau buat apa ya? Nah, itu kamu punya rencana untuk apa nih uangnya gitu, supaya nanti tidak jadinya berantakan, gak jadinya loh kemarin keperasaan saya dapat angpau 10 juta, kenapa sekarang tinggal 1 juta? Terus kamu nggak tahu uangnya kemana. Nah, itu bisa berabe. Makanya kita harus atur dulu gitu. Dari uang yang kamu punya, kamu pakai buat apa? Kayak gitu. Nah, Miss Audit mau kasih contoh, ini yang Miss Audit lakukan sepanjang hidupnya Miss Audit sampai sekarang. Dari hasil, dari pendapatannya Miss Audit, dari gajinya Miss Audit atur seperti ini. Setiap bulan. Gitu. Well, pengaturan ini akan berubah ketika terjadi liburan. Gitu. Tapi sepanjang nggak ada liburan, pengaturan keuangannya Miss Audit akan seperti ini. Miss Audit selalu buat 50% dari gajinya Miss Audit itu untuk Miss Audit konsumsi. Terus 15%-nya untuk keinginan-keinginannya Miss Audit. Misalnya nih, oh saya pengen beli ini, saya pengen ganti handphone misalnya, atau oh saya pengen enggak sih kalau Miss Audit pengen beli join kelas ini, Miss Audit pengen beli buku ini, nah kayak gitu-gitu, itu semuanya Miss Audit masukkan di dalam keinginan, daftar keinginannya Miss Audit, yang di 15% dari pendapatannya Miss Audit setiap bulan. Gitu. Terus 20%-nya Miss Audit akan sisihkan untuk ditabung, antara ditabung atau digunakan untuk investasi, kayak gitu. Terus 15%-nya ya karena Miss Audit tinggal tidak di rumahnya Miss Audit sendiri ya, jadi Miss Audit harus menyewa. Nah, itu Miss Audit alokasikannya 15%.
dari pendapatannya Miss Audit gitu. 15% ini apakah semuanya full digunakan? Ya enggak juga sih, kadang-kadang ada sisanya kayak gitu. Nah, ini pengaturan yang Miss Audit gunakan untuk dirinya Miss Audit sendiri. Kalau kamu searching tentang pengaturan yang persis sama kayak yang Miss Audit buat di internet, ini nggak akan ada. Kenapa? Karena ini Miss Audit sesuaikan dengan kebutuhannya Miss Audit. Begitu juga dengan kamu nanti. Ketika kamu buat budgeting, kamu pasti punya kebutuhan kamu sendiri. Kebutuhannya Abigail sama kebutuhannya Gerson pasti berbeda. Kebutuhannya Troy sama kebutuhannya Ayumi pasti berbeda. Jadi kita nanti akan membuat disesuaikan dengan kebutuhannya kamu masing-masing. Gitu. Kalau kamu searching di internet, kalau kamu searching di Google itu sebenarnya banyak ya gimana cara budgeting. Biasanya orang-orang itu pakai standarnya 50, 30, 20. 50%-nya dikonsumsi, 30%-nya ditabung, 20%-nya untuk keinginan kayak gitu, untuk hobi kamu misalnya kayak gitu. Nah, itu punyanya orang-orang. Itu yang secara umum. Tapi kita bisa ubah disesuaikan dengan kemauannya kamu gimana nih, kayak gitu. Nah, nanti kita akan list barang-barang yang kamu butuhkan di setiap bulan. Nah, gimana sih, Miss? Oh ya, ini dulu deh. Apakah penting bikin budgeting? Miss Audit bisa bilang ini hal yang penting. Kenapa? Karena kamu merencanakan, dengan kamu merencanakan keuangannya kamu merencanakan kehidupannya kamu ke depan. Well, we never know what will happen in the future, right? Kayak 2020 kemarin, tiba-tiba kita ada pandemi. Ya kan kamu nggak tahu, kan kamu selama ini mikirnya, wah kan saya tiap minggu dikasih Jimmy sama mama, saya tiap minggu dikasih 500.000 buat saya jajan, jadi nggak apa-apa Miss, saya habisin aja 500.000-nya satu minggu, nanti hari Senin dikasih lagi Miss 500.000 sama mami papi. Kamu begitu terus, pola pikirnya seperti itu. Terus tiba-tiba terjadi pandemi, langsung kita sekolahnya jadi online. Kamu di rumah, langsung nih karena kamu di rumah, mami papi udah gak kasih kamu uang lagi. Yang tadinya tiap minggu kamu dapat 500.000, sekarang tiap minggu kamu dapatnya 0. Kamu gak dapat sama sekali. Kamu gak dapat uang saku sama sekali dari mami papi. Padahal kamu punya keinginan, kan saya mau beli game ini, kan saya mau beli buku ini. Waduh, kan saya mau hangout sama temanku. Gimana nih? Kan saya mau beli album Korea ini, Miss. Apa tuh kalau Korea kan ada album apa itu yang foto-foto gitu. Saya mau beli album ini, Miss. Saya mau beli komik ini, Miss. Jadi nggak bisa, Miss. Karena kamu nggak ada uang. Karena sebelum-sebelumnya yang dikasih sama mami papimu 500.000 langsung kamu habisin. 1 minggu habis, 1 minggu habis. Sekarang tiba pandemi, ya udah. Nggak bisa ngapa-ngapain kamu di rumah. Karena semua fasilitas tuh kamu disediakan di rumah sama mami papi. Ya kan? Kayak gitu. Kamu udah nggak perlu lagi datang ke sekolah, nggak perlu lagi bayar Grab untuk datang transportasi ke sekolah, nggak perlu lagi jajan di kantin karena di rumah langsung dimasakin sama mami papimu misalnya, atau sama mbakmu di rumah, kayak gitu. Nah, kenapa penting budgeting? Kenapa penting planning untuk mengatasi hal-hal yang kayak gini? Tiba-tiba pandemi, tiba-tiba ini sekarang pandemi COVID, kita nggak tahu ke depannya nanti ada pandemi apa lagi. Kalau tiba-tiba perang kayak di Ukraine, kayak ya kan ya, Ukraine sama Rusia yang sekarang lagi perang, kita nggak pernah tahu loh. Emang Indonesia seterusnya aman? Kita nggak pernah tahu. Ya kan? Sekarang aman. Kedepannya apakah akan aman terus? Kita nggak pernah tahu. Jadi sangat penting untuk kita merencanakan segala sesuatunya, termasuk merencanakan keuangannya kita. Supaya kalau something happen, kayak tiba-tiba pandemi terjadi, kamu masih ada cadangan. Misalnya kamu pengen beli komik, kamu masih ada nih cadangannya. Kamu masih punya uang nih untuk hangout sama temanmu. Atau misal, kita nggak berharap, misalnya usaha mama papa terdampak pandemi, tokonya jadi ditutup karena ada COVID.
kamu bisa bantu mami papi. Mami, papi, saya ada uang segini, kemarin saya nabung. Kamu bisa kasih ke mami, papi untuk bantu mereka. Ya kan? Kayak gitu. Jadi, sangat penting untuk direncanakan. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Bahkan 5 menit ke depan terjadi apa, kita juga nggak tahu kan. Episode juga nggak tahu. Kayak gitu ya. Jadi, nah kalau penting gimana Miss kita melakukan budgeting, caranya itu gimana gitu loh. Ya kan? Nah, kita mau Miss Odit ada list beberapa di sini. Yang pertama, yang harus kamu harus tahu pemasukan kamu itu berapa. Kamu harus tahu uang saku yang selama ini dikasihin sama mami papimu itu berapa. Oh Miss, mami papiku ngasihnya beda-beda, tergantung. Kalau minggu ini liburnya 2 hari, berarti saya dikasih 500.000. Kalau minggu ini liburnya 4 hari, saya dikasihnya 300.000 misalnya. Beda-beda, Miss. Jadi gimana dong? Ya udah, berarti kamu hitung rata-ratanya mami papimu kasih berapa dalam 1 minggu. Kan kamu pasti bisa hitung. Kayak gitu. Ini yang harus dilakukan. Kamu harus tahu dulu pendapatan kamu tiap minggu itu berapa. Anyway, nggak bisa dibilang pendapatan sih ya. Uang sakunya kamu tiap minggu itu berapa. Gitu. Terus kalau udah, kan kamu selama ini udah tahu kan, kamu biasa pakai uang itu untuk beli apa aja, buat beli pulsa mungkin, atau mungkin buat order makanan, Grab, Shopee Food, atau mungkin GoFood, kayak gitu-gitu, atau mungkin kamu hangout nonton sama temenmu. Nah, coba kamu list semuanya. Biasanya kamu pakai uang itu untuk apa aja? Oh, buat fotokopi, buat beli di bookstore, buat beli cat air misalnya. Oh, saya pakai untuk kebutuhan sekolah misalnya. Nah, terus kamu silakan dikelompokkan. Misalnya nih, oh, saya biasa pakai uang itu untuk ini, Miss. Untuk beli bolpen di bookstore, beli ikat pinggang kalau lupa bawa di bookstore, atau biasanya saya pakai buat beli cat air, Miss, buat ngeprint. Nah, itu semua kan kebutuhan sekolah. Kamu bisa kelompokkan, oh ini untuk kebutuhan sekolah. Beda lagi, oh saya biasanya pakai uang itu buat hangout sama teman-teman saya, Miss. Buat beli tiket nonton, beli makan. Habis itu nanti saya sama teman-temanku ngopi-ngopi di mana. Di list semuanya, oh berarti ini untuk kebutuhan hangout. Ada kebutuhan sekolah, ada tadi kebutuhan hangout. Oh, saya biasa pakai uang juga buat ini, Miss. Kasih teman saya kado kalau mereka lagi ulang tahun. Please, dibuat daftarnya sendiri. Oh, biasa saya pakai uang untuk kasih gift ke teman saya. Kayak gitu. List semuanya. Yang tahu kan kamu sendiri, toh pasti. Terus kalau udah, kamu urutin berdasarkan skala prioritasnya. Kira-kira yang paling penting yang mana nih antara hangout sama kebutuhan sekolah? Menurut kamu yang paling penting yang mana? Buat beliin hadiah teman sama saya mau beli skincare misalnya, yang paling penting yang mana? Kayak gitu. Nah, kamu short urutkan berdasarkan prioritasnya kamu. Kalau udah, kamu bisa tentukan, oh saya kira-kira dalam 1 minggu itu, saya butuh untuk hangout 30% misalnya dari pendapatan, dari uang sakunya saya. Atau saya butuh untuk beliin kado temen itu 10% dari uang saku saya misalnya. Kayak gitu. Kalau udah kamu harus komitmen. Nah yang paling susah dari semuanya itu adalah komitmen ini. Kamu bisa nggak komit sama itunya kamu? Budgeting yang udah kamu buat kayak gitu. Terus di sini juga kalau udah kamu untuk kita bisa lebih mengontrol keuangannya kita harus buat pencatatan keuangan kayak gitu. Nah, bikin catatan keuangannya gimana Miss Audit? Ini Miss Audit caranya ada 3 cara. Ada konvensional, konvensional tuh kamu catat di buku, kamu bikin punya buku sendiri, kamu catetin tiap hari. Atau kamu bisa juga pakai dari Microsoft Excel, bisa, nanti Miss Odi kasih contohnya. Atau bisa juga pakai aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kamu. Kamu bisa download di Play Store, itu banyak banget aplikasi-aplikasi yang kamu bisa pakai, kamu bisa download. Tapi pastikan aplikasinya itu yang sesuai dengan kebutuhannya kamu. Kalau Miss Audit pakai aplikasi ini. Namanya
di Play Store itu namanya Money Manager kalau nggak salah. Iya benar, namanya Money Manager. Miss Audit pakai ini. Gitu. Nah, Miss Audit akan kasih contohnya satu-satu. Nah, ini yang Miss Audit pakai di aplikasinya Money Manager. Ini tiap tanggal. Miss Audit itu selalu catat semua pengeluarannya Miss Audit setiap hari. Gak ada satu hari pun yang terlewat. Even itu cuma uang parkir yang 2.000 perak, Miss Audit juga catat itu. Kenapa? Untuk Miss Audit tahu kemana nih uangnya Miss Audit pergi. Supaya Miss Audit bisa nge-track sesuai nggak nih sama budgeting awal yang udah Miss Audit buat. Kayak gitu ya. Tadi Miss Audit sudah bilang, bikin personal kategori. Kalau kamu lihat di sini, ini tuh ada tulisannya, ini keterangannya sih, ini Miss Audit belaburin semua ya. Ini ada keterangannya. Oh ini ada dari ATM. Oh ini berarti Miss Audit ngambil duit nih. Oh ini berarti Miss Audit bayar sewa rumah. Ini berarti Miss Audit beli makanan. Ini ambil uang lagi. Ini berarti Miss Audit beli hadiah. Ini berarti Miss Audit pengembangan diri. Pengembangan diri kemarin Miss Audit habis beli online course gitu. Kayak hal-hal yang kayak gitu. Itu dicatetin tiap hari. Kapan nyatetnya Miss? Kalau Miss Audit sih tiap malam, Miss Audit bikin tiap malam, itu Miss Audit akan buka aplikasinya itu karena ada di handphone kan gampang ya. Tiap hari kemana-mana kita bawa handphone, bawa iPad, bawa tabletnya kamu. Nah kamu buka, catetin tuh sebelum tidur. Kamu ingat-ingat, oh satu hari ini saya tadi pakai uang saya buat apa aja ya. Catat semuanya. Itu harus ter-record. Even cuma Rp1.000, even cuma Rp2.000, record. Itu harus kayak gitu. Dan be consistent. Nah ini yang kadang-kadang susah. Aduh udah ngantuk nih, saya langsung mau tidur aja. Besok-besokannya lupa, aduh kemarin pakai uang. Oke, halo. Kalian bisa dengar suaranya Miss Audit, Nak? Oh, oke. Sorry ya, tadi Miss Audit terkeluar. Wait, Miss Audit share screen ulang. Kayak gini, ya. Kalau sudah dibuat, jadi konsisten ini, kalau sudah, kamu nanti bisa track per bulannya atau per tahunnya. Kayak gitu. Ya, anyway. Ya, ini. Nah, sekarang Miss Audit mau kita sama-sama buat. Miss Audit akan tampilkan di Excel. Kamu biasanya pakai uang kamu untuk apa aja? Coba kamu ingat-ingat sekarang ya. Kebutuhannya kamu tiap minggu, tiap bulan, itu biasanya kamu pakai uang buat apa aja? Boleh ditulisin di meeting chat? Biasanya kamu tiap minggu, itu kamu pakai uang saku yang dikasih mama papa, itu biasanya dipakai buat apa? Bernice, biasa kamu pakai uang saku dari mama papa untuk apa aja, Bernice? Halo, Bernice? Bernice? Oke, no response. Kristal, biasanya kamu pakai uang saku dari mama papa untuk apa aja, Kristal? Oke, untuk makanan. Sama ya, Miss Odi udah tulis makanan. Bisa aku jawab? Bisa banget, Richard. Richard biasanya pakai uang buat apa, Richard? Halo, Richard. Richard, kamu boleh unmute mikrofon kamu kalau kamu mau langsung bicara. Makanan dan oke. Makanan dan mainan ya, ini Miss Odi sudah bikin juga nih. Ada makanan, ada mainan. Ada mungkin pakai buat stationery juga kali ya, beli bolpen, beli penggaris, pensil warna, dan lain sebagainya. Miss Odi tulisin juga di sini buat gift, buat kamu kasih kado temen mungkin, kayak gitu. Atau, oke, Bernice, it's okay, thank you infonya. Ayuni, biasa kamu pakai uang saku dari mama papa untuk apa aja, Ayu? Makanan dan game. Makanan dan game. Oke, berarti Miss Audit bikin kayak gini ya, cocok ya. Oke, nah
Miss Audit, selain Miss Audit catat tadi, di aplikasi yang tadi Miss Audit bilang, yang Miss Audit bilang di handphone tadi, itu Miss Audit kan nyatet tiap harinya di handphone. Habis itu, tiap minggu, Miss Audit akan memindahkan dari catatan yang ada di handphone ini, Miss Audit pindahkan ke dalam Excel. Excelnya bentuknya seperti ini. Well, di handphone bisa juga sih di track, cuman kayak tidak terlalu rinci gitu. Jadi Miss Audit setiap minggu, biasanya hari Sabtu sore atau Sabtu malam gitu, Miss Audit akan bikin di seperti ini klasifikasinya. Miss Audit bikin berdasarkan minggu. Oh, ini bulan Maret. Bulan Maret ini minggu pertamanya dari tanggal 28 Februari sampai 4 Maret. Oke, 28 Feb sampai 4 Maret. Oh, kemarin Miss Audit beli makanan itu misalnya nih di total semuanya kan, di total oh kemarin itu beli apa aja ya? Oh, beli batagor 10.000. Oh, kemarin beli janji jiwa 50.000. Oh, tanggal sekian beli misalkan pizza beli 95.000 kayak gitu. Oh, 900. Nah, ini di total. Oh, jadi buat makanan dalam minggu ini sekian ini nih, sekian rupiah, 155.000. Oh, kemarin beli pulsa berapa? 50.000 misalnya. Habis itu beli game 500.000. Well, game 500.000 mahal banget. Tapi biasanya kayak gitu. Ditulis semuanya. Oh, minggu ini nggak ada beli stationery, nggak ada beli gift. Oh, ya udah, cocok nih, nggak ada gitu. Nah, kalau sudah setiap minggu, setiap bulan, ini kamu jumlahin. Apa nih dalam satu bulan? Ini kita bisa bikin list tabel. Totalnya nih dalam satu bulan, total pengeluaran untuk beli makanan 150.000. Total untuk beli game 550.000. Total beli stationery-nya berapa? Beli gift-nya berapa? Kayak gitu. Itu nanti kamu bisa hitung semuanya. Oh, jadi padahal kan saya budgeting awalnya itu untuk makanan misalnya satu bulan itu hanya 50% dari uang saku. Kalau misalkan uang sakunya 500.000, misalkan uang sakunya dalam satu bulan 1 juta misalnya, 50%-nya berarti hanya maksimal untuk beli makanan adalah 500.000. Oh ya udah, berarti ini masih sesuai dengan budget karena di bawah budget. Budgetnya 500.000, kamu pakai 155.000. Berarti masih ada sisanya dong, Miss. Iya, masih ada sisanya. Nah, nanti untuk sisanya kamu bikin tabel sendiri di sini. Oh, berarti dari sisanya ini saya bisa nabung berapa nih? Kamu tulisin di sini. Kayak gitu. Sampai sini paham atau enggak? Halo? Oke, thank you Nena. Oke, yuk sekarang Miss Audit mau kita sama-sama, kalau kamu ada gadget di sekitar kamu sekarang, boleh sekarang kamu buka Play Store. Boleh dibuka Play Store. Habis itu kamu searching Money Manager. Kalau kamu buka Play Store, Money Manager itu aplikasinya ada banyak banget ya di sini ya. Miss Audit bisa ngeliat nggak sih? Ini ada banyak banget. Ini tuh sebenarnya mirip-mirip penggunaannya. Cuman yang Miss Audit saranin yang paling lebih gampang itu yang Money Manager yang warna merah ini, yang ada merah yang tulisan depannya RP ini. Nah, boleh tuh diklik, kamu boleh install ini aplikasi. Ini yang Miss Audit gunakan sekarang. Kayak gitu. Nah, dari sini nanti kamu bisa bikin kategori-kategorinya tadi yang Miss Audit bilang. Oh, sebenarnya sudah ada yang auto dari Money Manager-nya ini. Tapi kamu bisa buat sesuai dengan kebutuhannya kamu. Oh, saya kan di sini cuma butuh untuk makanan, untuk pulsa, stationery, sama gift doang. Ya udah, kamu bikinnya kategorinya 4 ini aja. Kayak gitu. Oke, sudah boleh coba dibuat dulu. Kalau sudah boleh habis itu kita buka Microsoft Excel.
Miss Odi sudah bilang ya, siapkan Microsoft Excel-nya masing-masing. Kamu boleh buka. Tolong bikin kolom-kolom seperti yang Miss Odi buat di sini. Ini kita yang di atas, kita tulis bulannya dulu. Bulan Maret tahun berapa? 2022. Kamu bikin week-nya, week 1, 2, 3, 4. Ada tanggalnya juga. Kita bikin tanggalnya per minggu aja ya, supaya kita ngontrolnya lebih gampang. Nah, terus silakan kamu tuliskan kebutuhan kamu apa. Tadi kan dibilang ada yang kebutuhannya cuma beli makanan sama game doang. Ya udah, berarti 2 ini aja. Kayak gitu. Oh, nanti ada yang kebutuhannya misalkan saya biasanya hangout nih setiap weekend sama temen ya. Berarti di sini ditulisin. Bukan stationery misalnya. Diganti jadi weekend. Kok weekend sih? Weekend misalnya. Hangout, sorry. Misalnya kamu tulis hangout. Terus gift kayak gitu. Nah, ini nanti kamu track berdasarkan tanggalnya. Oh, minggu pertama, kok ini 28 ya, harusnya 27, sorry. Dari 27 Februari sampai tanggal 5 Maret, misalnya kita hitungnya dari hari Minggu sampai hari Sabtu. Oh, berarti yang di sini tanggal 6 sampai tanggal 12 Maret, misalnya. Nah, ini kamu urutin sendiri-sendiri. Susun per minggunya. Kalau sudah, kamu list. Ingat ya tadi ya, tiap hari kamu harus buka aplikasi yang udah kamu download ini, kamu catat tiap hari, apapun pengeluarannya. Supaya kamu tahu uang kamu itu kemana. Gitu. Terus kalau sudah, tiap hari Sabtu atau tiap hari Minggu, kamu buka nih Excel yang udah kamu bikin. Habis itu kamu catetin satu-satu supaya kamu tahu, oh minggu ini ternyata saya ngabisin uang buat beli game itu 700.000. Wah, ini udah di luar budget nih. Nggak boleh berarti. Terlalu banyak. Nanti kamu bisa kurangin. Kayak gitu. Ya. Oke. Oke, sampai sini adakah yang mau ditanyakan? Untuk sampai sini dulu yang bagian Excel sama aplikasi tadi. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang sudah coba download aplikasinya? Terus selesai, Miss. Apa, Richard? Sudah selesai. Sudah selesai? Ya, oke. Sudah selesai downloadnya ya. Oke, kalau sudah selesai downloadnya, coba dong Miss Audit mau tanya kategori-kategori yang kamu bikin apa aja, Daniel? Halo, Daniel. Saya bikin kategori makanan sama apa mas? Palingan game. Oke, bikin kategori makanan sama game ya. Oke, good, thank you, Daniel. Nah, kalau sudah, ini Miss Audit kasih lihat. Anyway, Miss Audit nggak pakai background ya, supaya Miss Audit bisa nunjukinnya lebih jelas aja. Oke, nah, kalau udah, kan kamu lihat di sini. Oke, Miss Audit bikin ini ya, misalkan ini di bulan April, bulan yang baru nanti di depan. Nah, kamu kan kalau mau tambah kategori, tinggal tambah yang tanda plus ini kan. Ada yang plus, nah ini ada kategori-kategori yang Miss Audit buat. Ini kamu bisa bikin sendiri nih. Ada yang mau dihapus boleh, mau ditambahin boleh. Kalau Miss Audit bikin kategorinya selama ini seperti ini. Gitu. Kalau kamu tadi kategorinya cuma 2, makanan sama game, ya udah kamu tulis makanan dan game. Kayak gitu. Nah, nanti ini ada yang untuk bagian expense yang di tengah, ada bagian yang income. Nah, yang bagian income, kamu klik, itu nanti dia ada pilihannya macam-macam. Selama ini kan kamu income-nya dari uang saku orang tua, bener kan? Nah, ini kamu bisa tambahin di sini. Ini ada tombol apa pensil, ini kamu bisa edit. Atau, oh income-nya dari mana? Kamu dapat uang dari mana? Oh dari angpau. Kamu bisa tambahin nih income-nya dari angpau, kayak gitu. Kamu tambahin. Nanti ketika kamu expense, itu nanti akan ditanyain uang yang kamu pakai untuk expense ini yang dari mana? Yang dari uang saku orang tua atau yang dari angpau, kayak gitu. Nanti akan ada pengkategoriannya sendiri. Nah, kamu catetin itu tiap hari, kayak gitu. Misalnya, oh saya beli kategorinya apa ya? Oh kemarin saya beli makanan GoFood, jumlahnya berapa? 60.000 misalnya. Save, kayak gitu. Nah, kamu bikin nanti dia akan muncul seperti yang tadi punyanya Miss Audit tadi. Tunggu ya, Miss Audit balik ke
balik ke PowerPoint-nya Miss Audit. Mau bikin kayak gitu. Nah, seperti ini. Kayak gitu. Ya. Nanti ada tanggal-tanggalnya sendiri, dia akan muncul. Kayak gitu. Nah, kalau sudah tadi, per minggu tadi, yang harus kamu bikin, itu ini. Yang Microsoft Excel-nya ini. Untuk lebih membantu tracking keuangannya kamu. Kayak gitu. Nah, ini kamu jumlahin totalnya. Oh iya, Miss Audit lupa. Harusnya ini ada pemasukan. Pemasukan bulan itu kamu berapa? Oh, saya dapat uang saku dari mama minggu ini 100.000. Tulis dulu 500. Oh, minggu depan minggu depannya lagi saya dapat pemasukan dari uang saku dari mama 400.000. Pemasukannya bulan ini ada 900.000 misalnya. Kamu bikin di sini kayak gitu. Nah, kalau sudah di bagian kolom yang nabung ini, nah di bagian yang ujung ini kita kasih warna yang lain. Ini untuk tahu kamu bisa nabung berapa. Gitu ya, kayak gini. Nah, ini kan berarti dari pemasukannya kamu dikurang totalnya dari sini. Oh, bisa. Oke, kalau gitu berarti di sini dijumlah. Total semuanya kamu buat di sini. Oke, jadi dalam 1 bulan ini saya sudah ngabisin uang 705.000. Padahal pemasukan saya 900.000. Saya sudah menghabiskan uang 705.000. Nah, berarti dari yang sekian ini kamu bisa nabung berapa? Total bulan. Di sini berarti ya. Oh, berarti bulan ini saya bisa nabung dari pemasukan totalnya. Oh, saya bisa nabung 195.000 misalnya untuk minggu ini. Kayak gitu. Nah, nanti dari sini kamu bisa bikin rinciannya per tahun atau iya bisa kamu bikin rinciannya per tahun itu kamu ngeluarin uang berapa. Kayak gitu. Oke? Oke, sekarang masih ada sisa waktu dikit. Miss Audit mau kamu bikin yang seperti ini. Khusus untuk bulan Maret dulu aja. Bulan Maret kamu bikin, habis itu nanti kamu coba inget-inget selama 1 minggu ini kamu udah keluarin uang buat apa aja tuh. Coba diinget-inget. Oh, misalkan buat makanan berapa, buat pulsa dan game berapa. Terus kamu hitung totalnya, hitung juga total bulannya, total pengeluarannya berapa, kamu nabung berapa, kayak gitu. Nah, kalau sudah nanti yang ini, di Excel yang ini, silahkan kamu screenshot, kemudian kamu kirimkan ke officer kamu masing-masing. Oke? Kalau sudah, silahkan di screenshot, kemudian silahkan dikirimkan ke orang tua kamu, ke squad kamu masing-masing. Itu. Oke, sampai sini adakah yang mau ditanyakan, Nak? Adakah yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, sebelum kamu buat Miss Audit, mau yuk semuanya nyalain kamera. Ternyata yang tadi di screenshot tidak masuk screenshotannya, Miss Audit mau ulang lagi screenshot. Yuk, minta tolong semuanya yang nggak ada kendala, kameranya dinyalain, Miss Audit mau screenshot sekali lagi. Yang tadi ternyata tidak tersave. Oke. Oke, yuk yang lainnya mana? Thank you, Miss Audit sudah bisa lihat Farel, Maureen, Nena, Jason, Kay, Ekin,
Nathan, Lave, Michiko, Kevin. Oke, Bapak Ibu guru yang ada di sini kalau mau open cam juga boleh banget ya Bapak Ibu. Oke, sudah? Oke, wait. Lihat ke depan semuanya, Miss Audit akan screenshot. 1, 2, 3. Oh, nggak bisa lagi. Wait, bentar ya nak ya. Kenapa ini laptopnya? Tunggu ya, lihat ke depan. 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, yuk sekarang di waktu yang sisa silahkan digunakan untuk bikin kolom Excel-nya seperti yang tadi Miss Odin sampaikan. Terus kalau sudah itu yang nanti akan dikirimkan ke officer kamu masing-masing. Gitu ya. Oke, thank you anak-anak yang sudah memilih kelas ini. Semoga yang Miss Odin sampaikan itu bisa bermanfaat buat kita semua. Semoga kamu bisa konsisten untuk melakukan ini karena kunci dari semuanya adalah konsisten. Itu kita bisa bikin Excel-nya, kita bisa download aplikasinya sekarang, tapi kalau habis itu kita lupain, ya itu nggak akan ngefek apa-apa. Gitu ya. Tapi kalau kamu lakuin tiap hari, kamu konsisten, kamu taat, disiplin, buat mencatat setiap hari, kamu record tiap minggu, nah itu nanti akan bisa membuahkan hasil. Kamu bisa lihat, oh ini budgetnya udah sesuai belum ya? Ini udah pas belum ya? Sama yang direncanakan pertama. Gitu. Oke, thank you semuanya yang sudah hadir di kelas ini. Kita akan close meeting kita dalam doa. Habis ini kalian langsung akan ke sesi 3 ya kalau nggak salah ya. Oke, kita akan tutup dalam doa. Miss Odit boleh minta tolong Farel pimpin kita dalam doa, Farel? Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu telah menyertai kami dari chapel hingga sesi BB sekarang. Tuhan, sekarang kami mau masuk ke pelajaran selanjutnya. Berkati Miss Audit dan Miss Filia, dan berkati juga teman-teman semuanya agar bisa mengikuti sisa hari ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di lain hari. Thank you, Miss Filia. Bye semuanya. Miss Odit. Thank you, Miss Odit. Bye, Miss. Thank you, Bye. Miss. Miss.